Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anak, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Baik, kali ini kita bersama lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 9 bersama saya, Ibu Eli. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi yaitu masalah sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan sosial pada masyarakat Indonesia, dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi akibat dari permasalahan sosial pada masyarakat Indonesia. Mari anak-anak ikuti pembahasan materi ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, pasti kalian pernah mendengar berita tentang kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, penyakit, kesenjangan sosial, dan pendidikan yang tidak merata. Nah, itu semuanya adalah merupakan contoh dari masalah sosial. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan masalah sosial? Masalah sosial bisa diartikan sebagai suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Lalu, adakah akibat dari masalah sosial? Ternyata ada, yaitu dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab munculnya masalah sosial? Masalah sosial ini muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Masalah sosial bisa bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah proses sosial, yang kedua bencana alam. Masalah sosial ini merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada di dalam kehidupan. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab masalah sosial. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor budaya, yang ketiga faktor biologis, dan yang keempat adalah faktor psikologis. Mari kita bahas satu persatu dari faktor-faktor penyebab masalah sosial ini. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini disebabkan karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Hal ini bisa menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Faktor yang kedua adalah faktor budaya. Ini disebabkan karena gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing. Nah, anak-anak, kebudayaan yang berkembang saat ini itu banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Faktor ini harus mendapat perhatian secara serius, karena kebudayaan pada suatu negara itu dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Dengan mempelajari atau mendalami pendidikan agama, diharapkan dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk. Faktor yang ketiga adalah faktor biologis. Faktor biologis ini bisa disebabkan karena kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak,
Bisa juga terjadi karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Solusinya adalah dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahannya. Bisa juga dengan memberi pengetahuan pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat adalah faktor psikologis. Hal ini disebabkan karena psikologi suatu masyarakat yang sangat lemah. Kenapa ini terjadi? Bisa dikarenakan beban hidup yang berat, khususnya yang ada di daerah perkotaan. Atau bisa juga karena pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Anak-anak, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang materi masalah sosial. Kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Semoga kalian tetap bersemangat dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat, karena orang yang berhasil adalah orang yang penuh dengan motivasi, impian, dan semangat. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa.